terus yang lakukan ini kelompok-kelompok Islam kadrun, Islam sempalan, Islam sesat yang saya katakan. Negeri ini bukan milik umat Islam. Kristen itu sembahyang itu tidak berisik, tapi kalau Islam ya berisik. Nggak ada takut mau kristenisasi. Ini umat Islam saya bagian lama-lama kok kerdil mulu. Masa cuma hanya sepiring nasi, satu selimut, berubah iman? Ya nggak usah beragama Islam aja. Ada salah apa kalau di sana dibangun gereja? Emang ada dampak buruk apa kalau di sana dibangun gereja? Orang, maaf nih, saya juga Islam, maaf. Kita omong kasarnya aja ya. Kita orang Islam pakai toa, ya, kedengaran kemana-mana. Orang Kristen biasa aja mendengarnya. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, ya, bukan keadilan seluruh bangsa Islam, bukan. Sebagai agama pendatang. Apakah Islam layak disebut sebagai agama impor dari Arab? Itu kan sama saja dengan mengatakan bahwa Kristen adalah agama yang datang dari Barat atau Konghucu datang dari negeri Cina. Jadi kenapa pula harus dibantah? Itu adalah orang yang tampak mengaku dirinya Islam tapi batinnya tidak Islam. Munafik yang dimaksud di situ. Dia kelihatannya sholat bersama kaum muslimin, tapi hatinya nggak ada iman. Hanya karena kepentingan dia, itu kan berdusta dia. Maka dia tempatnya fitarkil asfar minan nar, di dasar neraka. Ada di keraknya api neraka. Karena munafik itu nggak senang, manusia juga nggak senang dengan orang munafik. Munafik sifat yang sangat jelek. Dia berdusta, dia khianat. Nah, betul. Jadi munafik itu adalah hukum seorang, makanya orang beriman itu ada yang dohirnya beriman, tapi ternyata dia ahli neraka. Yaitu tadi munafik, dia nggak iman secara sesungguhnya, hanya karena ikut-ikutan saja. Pada zaman Nabi sudah ada orang munafik, cuman bedanya kalau Nabi mengatakan si fulan munafik karena mendapatkan wahyu, tapi kalau kita, tolong, tidak boleh kita menunjuk fulan munafik. Hati-hati, ini yang perlu kami sampaikan. Memang itu kan berita dari Al-Quran, dari Allah, bahwasanya orang munafik berada di dasar, jadi kerak neraka jahanam. Tapi nggak boleh kita mengatakan ente lo munafik, ente munafik. Memang kita tahu hatinya orang. Kalau zaman Nabi, Nabi dapat wahyu. Nabi menyebutkan alamatun nifaq, tanda orang munafik ada berdusta, kalau diajak ngomong, berjanji, dan seterusnya. Itu kan tanda munafik, tanda. Pun biarpun itu tanda, nggak boleh kita justice dia munafik. Bisa orang berbohong karena terpaksa kok. Yuk kita bersih diri aja deh, nggak usah main tunjuk munafik. Nah kalau nuduh munafik, kesini loh, jangan ke sana. Ini jangan ke sana. Orang mungkin kelihatannya masya Allah perilakunya, tapi ternyata dia sedih malam hari. Karena munafik kau kelihatan ibadah tapi banyak maksiat. Anda tidak tahu malam harinya dia nangis loh, bisa jadi. Ini akhlak kita. Munafik memang tempatnya di dasar neraka jahanam, tapi bukan untuk kita arahkan ke sana. Tuh munafik, tuh munafik. Sekarang kita gampang menilai orang munafik. Wah ini ustadz munafik, ini orang munafik, ini munafik. Masya Allah, dia lupa ternyata dalam dirinya ada kejahatan tersembunyi dalam kalbunya. Masya Allah, munafik betul. Dan memang munafik yang sesungguhnya, tapi Anda kan tidak tahu, saya nggak tahu. Munafik biarpun gelarnya Islam di dunia, dia tidak punya iman, di neraka jahanam selama-lamanya. Seperti itu. Mohon maaf kepada orang di luar Islam kalau bicara tentang neraka. Anda orang kafir tidak bisa masuk surga, yang diyakini umat Islam kan begitu, dan kita harus mengatakan begitu. Ini bukan berarti kita merendahkan mereka, karena mereka memang tidak percaya dengan surga yang kita bahas, kan begitu. Ini pribadi dalam keluarga kaum muslimin. Adapun orang di luar Islam, orang Hindu, Buddha, mereka punya cerita tentang surga, ya. Yang itu diyakini urusan oleh agama mereka, masing-masing. ya mereka. Tapi kita tidak perlu mengatakan rasanya orang non Muslim masuk surga. Kita tidak perlu mengatakan begitu. Karena apa? Mereka tidak mempercayai surga yang kita sebut tadi. Ini perbedaan keyakinan, nggak boleh menjadi sebab permusuhan. Kadang-kadang lakum dinukum waliyadin. Iya, kadang-kadang urusan surga kok pelit banget orang Islam, orang kafir nggak bisa masuk Islam. Loh, dia kan punya keyakinan sendiri tentang itu. Tuhannya pun yang diyakini juga berbeda, tentang cara membalasnya juga berbeda. Itu urusannya. Kalau masalah kebenaran, yuk kita nyampaikan kebenaran sesuai yang kita yakini. Jadi supaya ada sebagian yang ingin memancing di air keruh. Negara sudah damai begini, ada gara omongan begini lalu dijadikan wah ini kaum sedikit merendahkan orang di luar Islam. Tuh tidak. Orang di luar Islam punya keyakinan sendiri dan punya surga yang mereka yakini, yang kita tidak yakin. Seperti halnya mereka tidak yakin dengan surga kita, saya pun tidak yakin dengan surganya. Tapi nggak boleh bermusuhan. Seperti kita tidak yakin dengan Tuhan yang mereka yakini dan mereka tidak yakin dengan Tuhan yang kita yakini.
Senjata Presiden Jokowi balas dendam adalah menggunakan tangan para buzzer. Kritik kepada Presiden Jokowi kembali datang dari tokoh nasional sekaligus ekonom Rizal Ramli. Rizal mengatakan Presiden kerap kali menggunakan tangan loyalisnya atau buzzernya menyerang orang yang berbeda pendapat atau bahkan mengkritiknya. Ia juga menyebutkan Jokowi sebagai orang yang suka mendendam namun secara personal. Rizal Ramli juga menyebut bahwa Jokowi seringkali membalas orang dengan menggunakan orang lain. Dalam hal ini Rizal mencontohkan adanya buzzer yang marah di media sosial. Ia juga menambahkan ini adalah tanda bahwa Presiden Jokowi tidak cakap membaca kelemahan orang. Untuk menyiasati hal tersebut, Rizal mengatakan ia dengan timnya rajin melakukan blog pada akun-akun buzzer Jokowi. Nah, tim Rizal Ramli terpaksa setiap malam itu ngeblok akun-akun. Oh, ini buzzer nih. Terus udah makin lama makin kecil followersnya karena bahasa yang tua-tua. Kan udah di-blok yang ribuan ratusan ribu followersnya itu. Senjata Presiden Jokowi balas dendam adalah menggunakan tangan para buzzer. Kritik kepada Presiden Jokowi kembali datang dari tokoh nasional sekaligus ekonom Rizal Ramli. Rizal mengatakan Presiden kerap kali menggunakan tangan loyalisnya atau buzzernya menyerang orang yang berbeda pendapat atau bahkan mengkritiknya. Ia juga menyebutkan Jokowi sebagai orang yang suka mendendam namun secara personal. Rizal Ramli juga menyebut bahwa Jokowi seringkali membalas orang dengan menggunakan orang lain. Dalam hal ini Rizal mencontohkan adanya buzzer yang marah di media sosial. Ia juga menambahkan ini adalah tanda bahwa Presiden Jokowi tidak cakap membaca kelemahan orang. Untuk menyiasati hal tersebut, Rizal mengatakan ia dengan timnya rajin melakukan blog pada akun-akun buzzer Jokowi. Nah, tim Rizal Ramli terpaksa setiap malam itu ngeblok akun-akun. Oh, ini buzzer nih. Terus udah makin lama makin kecil followersnya karena bahasa yang tua-tua. Kan udah di-blok yang ribuan ratusan ribu followersnya itu. Jelasnya, senjata Presiden Jokowi balas dendam adalah menggunakan tangan para buzzer. Kritik kepada Presiden Jokowi kembali datang dari tokoh nasional sekaligus ekonom Rizal Ramli. Rizal mengatakan Presiden kerap kali menggunakan tangan loyalisnya atau buzzernya menyerang orang yang berbeda pendapat atau bahkan mengkritiknya. Ia juga menyebutkan Jokowi sebagai orang yang suka mendendam namun secara personal. Rizal Ramli juga menyebut bahwa Jokowi seringkali membalas orang dengan menggunakan orang lain. Dalam hal ini Rizal mencontohkan adanya buzzer yang marah di media sosial. Ia juga menambahkan ini adalah tanda bahwa Presiden Jokowi tidak cakap membaca kelemahan orang. Untuk menyiasati hal tersebut, Rizal mengatakan ia dengan timnya rajin melakukan blog pada akun-akun buzzer Jokowi. Nah, tim Rizal Ramli terpaksa setiap malam itu ngeblok akun-akun. Oh, ini buzzer nih. Terus udah makin lama makin kecil followersnya karena bahasa yang tua-tua. Kan udah di-blok yang ribuan ratusan ribu followersnya itu. Jelasnya, senjata Presiden Jokowi balas dendam adalah menggunakan tangan para buzzer. Kritik kepada Presiden Jokowi